tidak ada hubungan hukumnya antara Dadan Tri dengan pihak AH. Artinya di sini hubungan hukum antara Pak Haji Hercules dengan Dadan Tri adalah perdata utang piutang. Bagian dalam uraian dakwaan tentu kami anggap bahwa perkara ini perkara perdata. Mantan Komisaris PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU KPK Selasa 7 November di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Dalam eksepsinya, tim penasehat hukum Dadan Tri Yudianto menilai dakwaan Jaksa KPK tidak jelas dan membingungkan. Kami tadi menyampaikan keberatan atas dakwaan penuntut umum KPK tersebut karena kami menilai dakwaan itu tidak jelas dan membingungkan, kata tim penasehat hukum Dadan Tri, Rizky Rismawan usai persidangan, Selasa pada 7 November 2023. Rizky menjelaskan salah satu alasan dakwaan dianggap tidak jelas atau kabur adalah karena Dadan Tri Yudianto yang dalam dakwaan disebutkan pekerjaannya adalah wira swasta, tapi didakwa dengan pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor, di mana subjek hukum pasal tersebut adalah aparatur sipil negara atau penyelenggara negara. Bagaimana tidak, obscure libel atau confused Dadan Tri Yudianto yang dalam dakwaan tersebut pekerjaannya adalah wira swasta, tapi didakwa dengan pasal 12 huruf A atau pasal 11 UU Tipikor, di mana subjek hukum pasal tersebut adalah ASN atau penyelenggara negara, jelas Rizky Rismawan. Terkait masalah dakwaan Batalem Yuku, itu esensinya bahwa dalam dakwaan banyak kekeliruan atau obskulitas. Sementara itu, tim penasehat hukum Dadan Tri Yudianto lainnya, Alexander Kilik-Kilik Umboh menilai dakwaan Jaksa KPK membingungkan karena tidak menjelaskan tentang uang senilai 3 miliar yang disebutkan mengalir kepada Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Sementara terkait uang senilai 3 miliar yang disebutkan penuntut umum KPK dalam dakwaannya mengalir kepada Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan, itu merupakan pinjaman Rosario Marcel atau Hercules, ujar Alexander. Uang sebesar 3 miliar itu tidak ada hubungannya dengan Hasbi Hasan, itu dipinjam oleh Rosario Marcel, jelasnya melanjutkan. Berdasarkan fakta tersebut, Alexander berharap majelis hakim dapat menerima seluruh eksepsi, menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dakwaan dan dibebaskannya Dadan Tri dari segala tuntutan. Dalam eksepsi ini kan kita jelaskan bahwa tidak ada hubungan hukumnya antara Dadan Tri dengan pihak AH. Hubungan hukum yang saya maksud sini hubungan hukum yang disangkakan oleh KPK tidak ada, karena hubungan hukum yang terjadi antara Dadan dengan Tanaka adalah perdata. Keperdataan dalam arti di sini pure urusan bisnis murni. Kemudian juga kemarin tadi di dalam eksepsi disebutkan ada bahasa uang 3 miliar dan disebut juga nama Hercules, Pak Haji Hercules. Nah, artinya di sini hubungan hukum antara Pak Haji Hercules dengan Dadan Tri adalah perdata utang piutang. Dan uang itu pun tidak ada kaitannya dengan pengurusan perkara apapun. Gitu. Jadi biar tidak ambigu, biar tidak absurd, ini harus menjadi jelas. Uang 11,2 tidak ada hubungan hukumnya dengan apa yang disangkakan oleh KPK. Kemudian 3M itu tidak dihadirkan oleh dalam dakwaan, tetapi ada pada dasarnya itu sebenarnya kemarin pada saat diperiksa. Gitu. Kan sempat juga Pak Haji Hercules dipanggil di gedung KPK perihal 3M, tetapi tidak ada hubungan hukum apapun di sana. 3M ini perdata murni, hutang piutang murni. Pertanyaannya tadi kan 3M ini bagaimana realisasinya? Nah, hutang piutang kan tentu ada namanya peminjaman, pembayaran, sudah dibayarkan juga 500 juta sudah dibayarkan, dan semua dapat dibuktikan. Bahkan juga waktu itu Pak Haji Hercules juga mau menyerahkan 1 unit kendaraan sebagai jaminan. Namun Pak Dadan sendiri menolak itu. Kalau harapannya, ini kan proses masih panjang ya. Kita baru sidang kedua. Ya, kita ikuti saja dulu prosesnya seperti apa, bagaimana. Tentu kita akan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan menguatkan eksepsi pada hari ini. Gitu. Biar nanti semuanya akan terbuka dan terungkap dalam fakta persidangan. Itu aja. Majelis hakim yang diketuai oleh Teguh Santosa dengan anggota Tony Irfan dan Mardiantos akan memberikan putusan sela atas eksepsi tersebut pada sidang berikutnya Rabu 14 November mendatang.